Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman saya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengawali aktivitas dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izan wa syarufan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi
wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan, mumpung masih bulannya ya, masih ingin menyampaikan ya, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang karakter mulia dari Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah teladan sempurna bagi umat Islam, dan mari kita memahami sifat-sifat beliau. Tentunya ini akan sangat membantu kita dalam meningkatkan akhlak dan perilaku kita sehari-hari. Kenapa? Karena Rasulullah diutus tidak lain untuk memperbaiki akhlak manusia yang waktu itu masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah waktu itu seolah tidak mengenal akhlak. Mereka memperlakukan budak seenaknya, merendahkan martabat perempuan serendah-rendah. Maka turunlah ayat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, tentunya inilah jalan dengan memperbaiki akhlak. Juga diterangkan pula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu diutami solihal akhlak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak atau menyempurnakan akhlak yang baik. Maka dari itu teman-teman yang rahmati Allah, kita tentunya bisa belajar dari sifat-sifat akhlak-akhlak yang baik dari Rasulullah SAW. Sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW yang banyak kita sudah belajar. Tentunya kita, tapi dengan ini kita bisa mengambil pelajaran kembali. Yang pertamanya itu sifat Al-Amin. Yaitu Al-Amin itu apa? Itu terpercaya. Beliau selalu memegang teguh prinsip kejujuran dalam segala hal, dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa meneladani sifat itu dengan selalu berkata jujur, menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Karena apa? Karena kejujuran dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan sesama. Maka Rasulullah SAW sendiri mendapatkan predikat Al-Amin. Kenapa? Karena selalu terpercaya. Karena kejujuran beliau sangat diakui oleh masyarakat Quraisy. Bahkan sebelum diangkat sebagai nabi, Allah SWT telah berfirman di dalam Quran surat tentang kejujurannya, yaitu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu di Mekah atau untuk membunuhmu dan mengusirmu dari Mekah, maka merencanakan tipu daya, dan Allah juga merencanakan tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu ya. Jadi ini salah satu tipu daya yang terbaik ya Allah sendiri ya. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, kalian harus jujur karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari situ kita bisa belajar untuk selalu Rasulullah sudah menjadi panutan, teladan Al-Amin tadi, kejujuran. Maka kita juga bisa mengambil pembelajaran dari sifat Al-Amin atau sifat kejujuran dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW juga terkenal dengan sifat sabar. Sabar adalah salah satu sifat mulia dari Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menghadapi berbagai
berbagai macam ujian, cobaan, ya, dengan penuh kesabaran, baik dengan dalam perjuangan dakwah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi yang sulit, beliau tetap sabar, tidak tergesa-gesa di dalam menghadapi tantangan, dan mereka tetap sabar dan selalu memberi kita. Dan kenapa? Karena kesabaran akan selalu memberikan kekuatan dan kedamaian dalam menghadapi setiap ujian. Tenang, sifat sabar itu ya. Jadi kenapa? Karena sifat sabar merupakan salah satu ciri dan khas dari Nabi. Beliau menunjukkan kesabaran yang luar biasa, terutama dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sabar itu adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah SAW juga termasuk memiliki sifat yang ramah atau penyayang. Terkenal dengan rahmahnya, terkenal dengan penyayangnya. Nabi besar Muhammad SAW ramah, penyayang. Beliau tidak hanya menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, sahabat, tapi juga kepada semua makhluk hidupnya. Dalam berinteraksi dengan orang lain, Rasulullah selalu menunjukkan sifat kasih sayang. Maka daripada itu kita bisa belajar dari itu. Mari kita tunjukkan rasa kasih sayang kita kepada semua orang, ya, kepedulian kita tidak hanya sesama orang, bahkan semua makhluk, ya, semua makhluk di bumi ini. Mari kita tebarkan kasih sayang seperti Rasulullah juga begitu. Bahkan kepada musuh-musuhnya pun juga menunjukkan sifat kasih sayang. Jadi ini dengan menunjukkan kasih sayang akan meningkatkan tali silaturahmi, tali persaudaraan, tali ikatan persaudaraan, menciptakan lingkungan yang nyaman, yang enak, yang harmonis. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW juga sangat penuh kasih sayang dan ramah terhadap semua makhluk. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasulullah itu sebagai rahmat semesta alam. Jadi semuanya makhluk hidup di bumi ini. Jadi tidak ada manusia, binatang, tumbuhan, semuanya itu sebagai rahmat. Maka barang siapa tidak, maka diterangkan juga di dalam Quran di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Gitu. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak disayangi oleh Allah. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu sifat adil. Ya. Rasulullah juga terkenal dengan sifat adil. Diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutus perkara di antara manusia, agar kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Insya Allah gitu ya. Jadi Rasulullah itu juga terkenal amanah, terkenal jujur, terkenal kasih sayang, dan juga terkenal adil. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, keadilan adalah fondasi kerajaan. Keadilan adalah fondasi kerajaan. Kerajaan berarti kan kesuksesan ya. Jadi fondasi kesuksesan yaitu keadilan ya. Jadi mari kita bisa belajar dari sini, kita belajar dari bagaimana sifat Rasulullah tentang keadilan. Dan Rasulullah juga mengajarkan tentang
bagaimana Rasulullah itu adil di dalam berbagi, adil di dalam mengatur segala sesuatunya gitu ya. Kemudian Rasulullah juga terkenal dengan sifatnya yaitu dermawan. Dan Nabi Muhammad SAW sangat dermawan. Beliau seringkali memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk material maupun dukungan moral. Ya, itu menjadi sifat-sifat yang sangat dermawan dan siap. Rasulullah itu setiap siapapun yang mendatangi beliau, yang minta bantuan, minta dukungan apapun, tidak pernah pulang itu dengan tangan kosong. Selalu mereka pulang itu selalu mendapatkan bantuan, tergantung dari Rasulullah yang saat itu memilikinya. Tidak ada yang pulang, mereka pulang dengan tangan kosong, tidak ada, semuanya akan didapatkannya. Ya. Rasulullah sangat suka zakat, sedekah, dan bantuan-bantuan lainnya. Ini Quran surat Ali Imran ayat 92, teman-teman, maknanya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Berarti kita harus mengeluarkan dulu harta kita yang kita cintai. Ya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan penjelasan lagi yang lain, dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi kebajikan itu tidak datang kepada kita sebelum kita menginfakkan harta yang kita cintai. Ini teman-teman sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian, ini ya, kedermawanan, ya, kedermawanan itu seperti itu teman-teman sekalian. Rasulullah juga sangat terkenal dengan sifat berikutnya, humble, rendah hati. Rasulullah sangat rendah hati, diterangkan di dalam Quran surat Luqman, kita diperintahkan untuk rendah hati, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia dengan merendahkan diri, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ditambahkan lagi dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi, barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, karena iman, maka Allah akan mengangkat harkat dan kehidupan. Namun sekali dirahmati Allah. Ya, jadi itu sifat-sifat, dan masih banyak lagi yang lain, sifat-sifat mulia Rasulullah. Sifat-sifat, ya, sifat-sifat Rasulullah sangat banyak sekali. Jadi diterangkan semua di dalam Al-Quran, karena memang Rasulullah itu sifatnya ya terkandung di dalam Al-Quran. Lanjutnya teman-teman sekalian, Rasulullah itu akhlaknya yang sangat mulia. Ya, Rasulullah diterangkan dalam ini Rasulullah yaitu sifatnya, akhlaknya sama dengan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah sifatnya, akhlaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutami solihul akhlak. Sesungguhnya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Kemudian Rasulullah itu sifat-sifat yang untuk menyempurnakan akhlaknya bagaimana? Akhlak Rasulullah jadi akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Dan tadi yang saya bacakan semuanya di dalam Al-Quran tadi. Rasulullah juga tidak pernah membentak, luar biasa. Jadi sangat penyayang, tidak pernah memukul Rasulullah itu, ya, tidak pernah mencela Rasulullah itu. Rasulullah juga walaupun didolimi, disakiti dengan perbuatan buruk, tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas keburukan. Dan Rasulullah itu kalau berjabat tangan dengan seseorang, Rasulullah itu tidak mau melepaskan tangannya dulu. Jadi sampai menunggu orang lain yang melepaskan jabat tangan itu sendiri. Dan Rasulullah jika berjalan, teman-teman perhatikan, kalau kita jalan kan biasanya kadang-kadang sandal sepatu diseret. Rasulullah tidak mau nyeret sandalnya, nyeret sepatunya sampai berbunyi, tidak mau. Jadi pelan-pelan santun gitu ya, tidak mau mengganggu. Ya,
tidak mengganggu sholat, tidak menyeret sadar. Jadi dan apabila bila berbicara itu Rasulullah itu menanggapinya dengan sepenuh hati hingga setiap orang yang diajak berbicara itu merasa diperlakukan dengan khusus. Rasulullah itu kalau duduk bersama teman-teman, duduk bersama sahabatnya, dia tidak mau bangkit duluan. Sampai mungkin sahabatnya yang lain bangkit, dia baru bangkit. Dia duduk bersama begitu, tidak mau bangkit duluan sebelum sahabatnya atau seseorang bersamanya itu sudah bangkit, dia baru bangkit. Artinya apa? Memastikan diskusi itu sudah selesai, memastikan komunikasi tadi sudah selesai, memastikan tidak ada pertanyaan lagi, mereka sudah puas semua, baru berdiri. Kemudian Rasulullah itu kalau menyambut ya, jika ada tamu langsung disambut, dihampiri. Rasulullah langsung menyambut jika dihampiri seseorang yang meski sedang duduk. Jadi kalau walaupun sedang duduk, begitu ada tamu, dia langsung berdiri, menyambutnya, menyalaminya. Jadi Rasul itu walaupun sedang duduk, begitu ada tamu, dia langsung bangkit berdiri dan menghampirinya. Itu sifat Rasulullah, karakter Rasulullah. Dan Rasulullah itu jika dipanggil Rasulullah, langsung membalikkan badannya. Melihat, oh ya, jadi tidak, ya, biasanya kadang-kadang kita itu kan cuma suara saja, ya sebentar, atau bagaimana gitu. Tapi Rasulullah langsung memalingkan badannya, menghadapkan langsung kepada orang siapa yang memanggil Rasulullah itu sendiri. Dan Rasulullah jika mengambil makanan, maka ya, mengambil yang terdekat. Ya, jika mengambil makanan mengambil yang terdekat, yang di dalam jamuan tersebut. Kemudian Rasulullah saat mau bepergian atau membiasakan diri, dia selalu mengundang orang miskin atau janda di tetangganya untuk berdoa bersama. Ya, membiasakan dia mengundang orang miskin atau janda untuk berdoa sebelum hendak bepergian. Ya, Rasulullah ya sudah paling dekat dengan Allah, kekasih Allah, masih mau demikian. Lalu bagaimana dengan kita? Ini mestinya kita bisa contoh, kalau kita punya hajat, punya apa, kita mengundang tetangga, kanan kiri, yatim piatu untuk berdoa agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu jarang sekali bersendawa ya, atau jarang sekali, hampir tidak pernah bersendawa, tidak pernah diterangkan, tidak pernah bersendawa. Dan jika memanggil perkataan itu dengan perkataan yang baik, tidak tidak perkataan intinya tidak dengan julukan. Ya, teman-teman, ini peringatan, tolong ya, jangan memanggil perkataan teman-teman dengan julukan. Tidak boleh. Rasulullah sendiri tidak pernah demikian. Jika duduk, Rasulullah selalu mencari tempat yang kosong, tidak mencari tempat yang terbaik atau tempat terdepan, tapi selalu mencari tempat yang kosong, tidak mau diistimewakan. Ya. Rasulullah jika menjadi tuan rumah ya, di dalam suatu hidangan jadi tuan rumah, dia selalu tamunya itu diberikan kesempatan untuk makan duluan. Sampai tamunya sudah makan duluan, baru Rasulullah makan. Memastikan semua tamunya makan, baru Rasulullah makan. Ini yang luar biasa. Rasulullah juga setiap makan, jika ada orang yang orang melintas di depan rumahnya, dipanggil, diajak untuk makan. Ini sama dengan Nabi Ibrahim juga demikian. Jadi kebiasaan yang sangat mulia, memanggil orang-orang yang di sekitar itu. Nabi tidak akan makan sebelum ada orang yang diajak untuk menjadi teman makannya. Itu Rasulullah. Kemudian jika mengimami sholat, Rasulullah jika ada anak kecil, ya, bayi itu selalu memilih surat-surat yang pendek ya, surat yang pendek, diprioritaskan. Memang kita jangan memberatkan makmum dan gitu ya. Dan Rasulullah juga
Jika menghibur itu ya cukup tersenyum, dan tersenyumnya itu tidak terlalu berlebihan, secukupnya saja. Tidak sampai giginya itu terlihat semua, ya. Tidak sampai terbahak-bahak, artinya begitu. Jika tidur tidak mendengkur, gitu ya. Walaupun tidurnya itu terlelap, tapi tidak mendengkur, ya. Ya. Kemudian jika berbicara itu ya langsung totalitas kepada lawan bicara. Jadi sehingga lawan bicara itu merasa diprioritaskan, dispesialkan. Ini luar biasa. Rasulullah juga di saat naik onta atau naik kuda, Rasulullah tidak pernah mencambuk, ya, tidak pernah mencambuk atau memukul onta atau maupun kuda. Ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sangat penyayang, penyantun, ya. Jika ada pertanyaan, Rasulullah itu berusaha untuk menjawab cepat, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu. Rasulullah itu juga orang yang sangat jenaka, riang, terutama untuk anak-anak kecil, yatim piatu, dan seterusnya. Rasulullah juga menanamkan kejujuran, dan Rasulullah juga sangat membantu istrinya. Kalau di rumah kan suka membantu istrinya, ya. Gitu kan? Jadi penyayang. Jadi bentuk-bentuk kasih sayang Rasulullah seperti itu, ya. Kemudian tadi sudah saya singgung, Rasulullah itu juga sangat cerdas, ya. Salah satu bukti kecerdasan Rasulullah di mana saat kafilah kelompok kafilah di Mekah ini ingin meletakkan batu hitam di atas Ka'bah, ya. Cerdasnya Rasulullah itu menyelesaikan permasalahan waktu itu dengan cara kelompok memegang ujung kainnya itu, ya, meletakkan batu tersebut di tengahnya, dan sehingga semuanya mereka bersama-sama bisa menyelesaikan perselisihan yang waktu itu, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, sifat-sifat baik dari Rasulullah yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, dari, ya, sifat-sifat yang luar biasa. Ya, saya tambahkan satu lagi, yaitu sifatnya Rasulullah itu bijaksana, diterangkan dalam Al-Quran. Di dalam Quran Al-Jin ayat 17, katakanlah Tuhanmu hanya memerintahkan agar aku menyembah Tuhanmu dan maha suci, dan agar menegakkan sholat dan zakat dalam rangka mencari keriduannya. Jadi di sini jelaskan apa hikmahnya adalah bagian dari imam, dan barang siapa yang diberi hikmah maka ia telah diberi kebaikan yang banyak. Imam atau diberikan iman, ya, diberikan iman, diberikan kepercayaan, mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Rasulullah juga memiliki sifat yang pemaaf atau forgiving. Nabi Musa Muhammad sifat yang pemaaf yang luar biasa, bahkan terhadap siapapun, terhadap orang jahat, terhadap musuh pun Rasulullah juga sangat pemaaf. Dan Rasulullah juga penyayang, dari pemaaf, penyayang, dan kepada orang-orang yang sakit, Rasulullah walaupun jauh dia selalu berusaha untuk menjenguknya terlebih dahulu. Dan masih banyak lagi teman-teman kalau kita bahas, nggak cukup rasanya di pagi hari yang ini. Mudah-mudahan yang sebentar ini, yang sedikit ini bisa menambah, ya, menambah keimanan, ketaatan kita, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semoga dengan meneladani sifat mulia dari Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri, tapi juga berkontribusi kepada masyarakat lingkungan kita. Kita sebagai tauladan setiap kita, ini bagian juga mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan perintah Allah. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Rasulullah, para sahabatnya, keluarga besarnya, kepada sahabat-sahabatnya, dan guru-guru kita, orang tua kita, terutama orang tua kita, dan hajat-hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Dan siapapun yang mengaminkan ini, kita doakan semoga kita sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa waqa'atuha kadhibah qabidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mai'amati ma wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildan mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastaqun wa hurun in ka'amsali lu'lu'il ma'mun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha wala ta'tima illa kiram salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mahdud wa dillin mamdud wa ma'in masdud wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna akbara urban atraba di ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim fadillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna alal hinsil adim wa kanu yakuluna idha mitna wa kunna turabaw wa idha man inna lamab'usun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum innakum ayyuhattun mukaththibun la'akilun min syajarin min zaqqum famali'una min halbutun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurabal him hada nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum walawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma
بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم